Halo para pejuang solo leveling, kembali lagi di channel Demia, tempat di mana Hunter rank E dengan 0 subscriber pun masih punya harapan jadi content creator. Yap, ini dia, solo leveling, kisah tentang Sung Jin Woo, Hunter terlemah yang, jujur aja, di awal episode bahkan pintu dungeon hampir bikin dia KO. Tapi tenang, plot armor selalu datang tepat waktu. Dari nol, dia jadi overpowered. Dan kita semua ikut berharap bisa overpower juga. Nikmati terus perjalanan Sung Jin Woo, dari awalnya perjaka, sampai akhirnya jadi duda. Tapi dengan pasukan bayangan yang setia selamanya. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Biar channel Demia bisa naik level juga. Kayak Sung Jin Woo, keren kan? Mustahil untuk mengalahkan serigala bertaring besi itu tanpa tim dan tanpa healer, gumam Sung Jin Woo sambil mundur perlahan. Andai saja aku punya senjata dengan kekuatan sihir, ucapnya, suara hampir tenggelam oleh raungan serigala yang mendekat. Namun, tiba-tiba, kilatan ingatan menyentak benaknya. Inventory, teriaknya. Sekejap, layar transparan K-System muncul di hadapannya, dipenuhi ikon-ikon item. Percikan listrik biru mengalir di sekitar layar, menyala liar, dan dari sana muncul sebuah pedang. Bukan sembarang pedang, itu adalah milik Hunter yang tertinggal di dungeon ganda sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Jin Woo meraih gagangnya. Serigala bertaring melompat, mengincar leher Jin Woo, tapi Jin Woo telah bergerak lebih dulu. Satu ayunan cepat, tajam, presisi. Serigala itu terbelah dua di udara, darahnya menyebar dalam lengkungan sempurna. Dua serigala bertaring besi kembali muncul dari balik bayangan, mata mereka bersinar merah dalam kegelapan dungeon. Namun kali ini, Sung Jin Woo berdiri tegak. Tak ada lagi ketakutan di matanya, hanya fokus dan ketenangan. Cakar dan nafas mereka yang berat menghantam udara, tapi Jin Woo bersiaga mengenggam pedangnya erat. Tiba-tiba, ujung pedangnya tersangkut di sela-sela batu lantai dungeon. Kedua serigala melesat bersamaan, mencium kesempatan. Kumohon, keluarlah! Teriak Jin Woo memaksa mencabut pedangnya. Dengan satu hentakan kuat, pedang itu bebas, dan tanpa jeda ia mengayun. Serigala pertama roboh, tubuhnya terbelah dari bahu ke dada, darah menyembur liar. Namun ketika ia berbalik menebas serigala kedua, pedangnya berhenti, tertahan oleh taring baja yang mencengkeram kuat bilah senjatanya. Taring bajamu ternyata sungguhan ya, ucap Jin Woo. Dengan cepat, ia menendang dada serigala itu keras hingga terlempar ke belakang. Aku baru saja mendapatkan pedang ini, dan aku tidak akan membiarkan kau merusaknya. Teriaknya penuh amarah. Satu serangan vertikal dari atas, ia menebas serigala itu sampai tubuhnya terbelah dua. Darah membasahi lantai dungeon. Namun tiba-tiba, serigala pertama yang sebelumnya ditebas, bangkit kembali. Tapi kali ini, langkahnya goyah. Matanya tidak lagi penuh amarah, melainkan ketakutan. Ia menatap Jin Woo beberapa detik, lalu berbalik dan kabur masuk ke dalam kegelapan. Ekornya menyelip di antara kaki. Jin Woo duduk bersandar di dinding batu dungeon. Napasnya mulai tenang. Darah monster masih menetes dari pedangnya. Tapi sorot matanya kini fokus pada layar notifikasi yang terbuka di hadapannya. Sekarang aku masih level 2, ternyata. Gumamnya pelan, sedikit heran. Padahal aku sudah jalani misi harian, tapi levelku belum naik juga. Namun saat itu juga ia menyadari sesuatu. Lukanya, yang sebelumnya menganga di lengan dan bahu, telah hilang. Setelah mengalahkan monster, lukaku sembuh sendiri, ujarnya. Dan setiap kali aku naik level, semua statusku ikut meningkat. Stamina, kekuatan, bahkan refleksku. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Jin Woo perlahan berdiri, menggenggam pedang dengan satu tangan. Tubuhnya terasa lebih ringan, gerakannya lebih cepat, nafasnya lebih dalam. Sung Jin Woo menghampiri serigala yang telah mati. Kembali muncul notifikasi mendapatkan sebuah item. Mulai melihat-lihat layar antar muka dan melihat ada fitur toko di layarnya. Sayangnya pemain baru belum bisa membeli apapun. Tapi dia coba menjual taring yang baru didapatkan. Taring itu bernilai 20 gold. Sung Jin Woo kembali melangkah maju. Kakinya melintasi bebatuan tajam dan darah yang mulai mengering. Napasnya tenang, namun matanya penuh tekad. Aku tidak bisa keluar dari dungeon ini sebelum mengalahkan bosnya. Sekarang pilihannya hanya satu, antara aku yang mati, atau bos dungeon itu yang harus mati. Tiba-tiba, sepasang mata merah menyala dalam kegelapan. Jin Woo terhenti, mata-mata merah, serigala bertaring besi, lebih banyak dari sebelumnya. Jin Woo menggenggam pedangnya lebih erat, lalu mengambil posisi bertarung. Aku tidak perlu takut, katanya pelan pada dirinya sendiri. Aku sudah pernah mati sekali. Raungan menggema di seluruh ruangan. Serigala-serigala itu menyerang dalam kawanan. Namun Jin Woo kini bukan lagi pria lemah yang dulu.
Dengan satu ayunan, seekor serigala terbelah. Ia berputar, menebas yang lain, menghindar, menunduk, menyerang balik. Satu demi satu, serigala yang menyerangnya jatuh ke tanah. Darah menodai pakaian dan wajahnya. Pedangnya sudah hampir hancur. Retakan di bilahnya semakin dalam, tiap ayunan kini disertai suara gesekan logam retak. Pada akhirnya, senjata ini cuma sekali pakai, gumam Jinwoo menatap pedangnya yang dulunya milik Hunter Kim. Bahkan pedang semahal ini pun bisa rusak hanya setelah beberapa kali masuk dungeon. Tiba-tiba, layar notifikasi kembali muncul. Anda telah memperoleh gelar pembunuh serigala. Pertarungan ini sudah berakhir, ucapnya lirih. Ia membuka kembali inventorinya. Item diperoleh, 4 pasi ability. Taring serigala, 1 jubah kulit serigala, 2 belati usang, 1 batu teleportasi. Apa aku harus keluar sekarang? Pikirnya. Tangannya hampir saja menyentuh ikon teleport stone. Namun ia berhenti. Tapi, tidak ada jaminan aku bisa jadi kuat semudah ini lagi. Dan, aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada dungeon ini kalau aku keluar tanpa membunuh bosnya. Dengan keputusan bulat, Sung Jinwoo melangkah maju. Ia membunuh semua serigala yang tersisa di jalur menuju ruangan bos, satu demi satu, tanpa belas kasihan. Level naik, 5 buastes. Kini, ia berdiri di hadapan tangga batu yang mengarah ke ruang utama dungeon. Dengan napas panjang dan pedang yang sudah retak di tangan, ia menuruni tangga. Begitu ia menginjak lantai terakhir, BAM! Sebuah pukulan menghantam tubuhnya, melemparnya jauh hingga menabrak dinding batu. Jinwoo terbatuk keras, tubuhnya bergetar kesakitan. Matanya menatap ke pedang di tangannya, yang kini sudah patah menjadi 2. Lalu ia mendongak. Sebuah makhluk raksasa melata ke arahnya. Tubuhnya bersisik biru gelap, lidahnya menjulur, tetesan racun menetes dari taringnya. Blue Venom Fanged Kasaka. Tinggi cahaya tulisan oranye menyala di atas kepalanya, menandakan musuh ini bukan lawan biasa. Namun Jinwoo tak bergerak mundur. Ini bukan waktunya untuk takut. Jika aku bisa mengalahkanmu, maka aku benar-benar bisa hidup sebagai hunter. Kau pasti bosnya di sini, ucap Sung Jinwoo sambil menatap tajam ke arah makhluk raksasa itu. Kasaka, ular beracun bermata merah, melingkar di tengah ruangan dengan aura mematikan yang menyelimuti tubuhnya. Sisik birunya yang keras berlapis, baja memantulkan cahaya redup dungeon. Pedangku bahkan tak bisa menembus sisik makhluk ini, pikir Jinwoo, menggenggam senjatanya yang mulai retak. Dan bertarung dengan tangan kosong. Itu mustahil, meski begitu. Aku akan tetap menghadapinya, teriak Jinwoo sambil mengambil posisi bertarung. Kasaka meraung dan meluncur cepat, menerjang dengan taring beracunnya terbuka lebar. Jinwoo melompat ke samping, menghindar di detik terakhir. Ia membalas dengan tebasan cepat ke sisi tubuh Kasaka. Sisik, Kasaka terlalu keras, tak satu pun luka tercipta. Ini gila, bahkan senjataku tak berguna. Kasaka segera membalik tubuhnya, menyerang bertubi-tubi. Jinwoo hanya bisa menghindar, bergerak lincah di antara serangan, mencari celah. Pikiran di kepalanya berpacu cepat, mencoba menemukan satu titik lemah. Namun satu hantaman ekor menghantam, tubuhnya telak Jinwoo terpental jauh, dan menghantam pilar batu. Darah mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya bergetar, namun ia memaksa berdiri. Matanya menyala, bukan karena kekuatan, tapi karena tekad. Aku tidak akan kembali ke kehidupanku yang dulu. Aku bukan lagi hunter terlemah umat manusia. Jika aku kalah di sini, semua perjuanganku akan sia-sia. Dengan sisa tenaganya, Jinwoo kembali menggenggam belati. Tubuhnya bergetar, tapi langkahnya maju. Pertarungan belum selesai. Kasaka kembali meluncur ke arah Sung Jinwoo. Tubuh monster itu melilitnya kuat, menjepit tulang dan ototnya dengan tekanan yang luar biasa. Napas Jinwoo tercekat. Tulangnya seakan retak dan darah mengalir dari mulutnya. Namun dalam tekanan, ia tak menyerah. Aku selalu diremehkan karena lemah, pikirnya. Aku pun malu pada diriku sendiri. Tapi, kalau aku kuat, jika aku punya kekuatan besar, aku bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dengan teriakan penuh tekad, Jinwoo memfokuskan seluruh kekuatannya dan menghentakkan tubuhnya keluar dari lilitan Kasaka. Ia melompat dan mencengkeram erat tubuh bersisik monster itu. Namun sekali lagi, Kasaka berhasil menghantamnya telak. Jinwoo terlempar jauh, menghantam lantai keras dungeon. Darah, nyeri, dan kelelahan menyelimuti tubuhnya. Tapi, ia bangkit. Saat itu, mata Jinwoo bersinar tajam. Aura biru yang kuat meledak dari tubuhnya. Suasana di ruangan berubah. Ia melompat sekali lagi. Kali ini lebih tinggi. Dengan seluruh kekuatan dan tekad yang terkumpul, dia meremas tubuh Kasaka dengan seluruh kekuatannya. Kali ini berhasil. Tubuh Kasaka tertembus dengan seluruh kekuatannya. Dia meremas Kasaka dan membuatnya tumbang dengan leher hampir terpenggal.
Akhirnya Kasaka berhasil dikalahkan. Aku rasa aku sudah semakin kuat. Muncul notifikasi di layar. Anda berhasil membunuh Blue Venom Fanged Kasaka. Dan kali ini, Sung Jinwoo berhasil mendapatkan sebuah belati yang terbuat dari taring Kasaka sebagai hadiahnya. Dan akhirnya, pintu keluar dungeon terbuka. Sung Jinwoo berjalan perlahan ke arah cahaya dari pintu yang terbuka. Akhirnya, sudah selesai, ucapnya lega. Dan itulah kisah Jinwoo di episode 4. Dari dihajar serigala, dipeluk ular, sampai jadi hunter yang makin OP. Kalau dia bisa naik level dari dihajar terus, kamu juga pasti bisa naik level dari hidup. Dihajar orang sampai babak belur. Like, subscribe, dan pencet loncengnya. Ketemu lagi besok di episode selanjutnya malam jam 7 seperti biasa.